Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Andika Isma, peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil golongan 3, angkatan 30, kelompok 3. Hari ini akan mempresentasikan tentang rancangan aktualisasi nilai-nilai dasar ASN berakhlak dengan judul Optimalisasi Pengelolaan Jurnal Ilmiah Ijober, jurusan Bisnis dan Kewirausahaan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Hari ini akan ada beberapa poin, dalam hal ini 8 poin tentang rancangan aktualisasi atau outline rancangan aktualisasi yang akan saya sampaikan. Yang pertama terkait latar belakang, yang kedua visi, misi, tujuan, dan nilai organisasi, yang ketiga identifikasi isu, yang keempat tahapan rancangan kegiatan, yang kelima dampak pemecahan isu, yang keenam jadwal kegiatan, yang ketujuh identifikasi kendala dan rencana antisipasi, dan yang kedelapan adalah penutup. Yang pertama terkait latar belakang, jadi berdasarkan peraturan penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menjelaskan bahwa ada 3 fungsi dan peran ASN. Yang pertama adalah pelayanan kebijakan publik, pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perkat dan pemersatu bangsa. Kemudian selanjutnya langkah penguatan budaya kerja ASN adalah salah satu strategi transformasi pengelolaan ASN menuju pemerintahan berkelas dunia atau world class government. Makanya pada tanggal 27 Juli 2021 Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kemudian meluncurkan core value atau nilai dasar ASN berakhlak dan employer branding ASN, yaitu bangga melayani bangsa. Ada 7 komponen mencakup dalam akronim berakhlak. Yang pertama adalah berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian selanjutnya, untuk mewujudkan ASN yang memiliki kompetensi dan core value berakhlak dibutuhkan penyelenggaraan pelatihan dasar, di mana dasar dari pelatihan ini berdasarkan peraturan LAN nomor 10 tahun 2001 tentang pelatihan dasar CPNS, kemudian keputusan Kepala LAN Lembaga Administrasi Negara nomor 13/K-1/PDP.07/2022 tentang pedoman penyelenggaraan CPNS. Kemudian selanjutnya, penulis sebagai seorang dosen yang dalam hal ini berhome base di jurusan bisnis dan kewirausahaan harusnya mampu menerapkan nilai dasar ASN berakhlak. Nah, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, itu kemudian diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, kemudian Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Nah, untuk mewujudkan hal tersebut, beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan dosen diantaranya itu publikasi. Nah, kegiatan penunjang dosen yaitu publikasi pada jurnal ilmiah merupakan salah satu wujud manifestasi dalam terjadinya perguruan tinggi yang juga terutama dalam bidang penelitian. Nah, publikasi ini salah satu cara untuk meningkatkan kualitas karya ilmiah seorang dosen dan mahasiswa, yaitu optimalisasi manajemen pengelolaan jurnal. Nah, terwujudnya pengelolaan jurnal yang baik sesuai dengan standar akreditasi nasional membantu memudahkan dosen dan mahasiswa untuk melakukan publikasi terhadap artikel ilmiahnya. Nah, jurusan bisnis dan kewirausahaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar telah menyediakan banyak layanan publikasi berbasis digital hingga pengolahan jurnal. Salah satunya adalah jurnal Ijober. Nah, berdasarkan hasil observasi awal terhadap jurnal Ijober atau Indonesian Journal of Business and Entrepreneurship Research, ditemukan bahwa ada pengelolaan jurnal Ijober belum dilakukan secara maksimal. Nah, pernyataan ini ditujukan yang pertama adalah elemen jurnal belum memenuhi standar open access, yang kedua adalah fitur standar jurnal pendukung syarat akreditasi belum tersedia, kemudian belum tersedia panduan bagi reviewer, autor, dan editor, dan yang terakhir belum pernah dilakukan publikasi artikel pada tulisan ilmiah ini. Nah, oleh karena itu, solusi yang ditawarkan untuk memaksimalkan pengolahan jurnal ilmiah ini dalam hal ini dalam proses aktualisasi yaitu melakukan optimalisasi pengolahan jurnal ilmiah Ijober, jurusan bisnis dan kewirausahaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Selanjutnya, tugas dan fungsi peserta. Nah, tugas pokok sebagai seorang dosen yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang jabatan fungsional dosen dan angka kreditnya adalah yang pertama pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan berbagai penunjang dosen lainnya. Oke, kita masuk di visi dan misi.
Nah, visi dan misi organisasi dalam hal ini Fakultas Ekonomi dan jurusan Bisnis dan Kewirausahaan yaitu menjadi pusat pendidikan, pengkajian dan pengembangan ilmu ekonomi dan bisnis yang unggul dan berjaya dengan berwawasan kependidikan dan kewirausahaan. Kemudian misinya ada 4 bagian: menyelenggarakan pendidikan, mengembangkan penelitian, mengembangkan pengabdian, dan membangun harmonisasi kelembagaan. Kemudian selanjutnya adalah tujuan dan nilai organisasi. Nah, tujuan ini menghasilkan lulusan yang memiliki wawasan akademik dalam bidang ekonomi, kemudian kompetensi profesi yang ada, kemudian menghasilkan karya ilmiah di bidang ekonomi, menghasilkan karya pengabdian di bidang ekonomi dan pendidikan, ekonomi dan bisnis, kemudian mendistribusikan karya pengabdian kepada masyarakat, dan terakhir mewujudkan iklim budaya akademik yang kondusif. Kemudian nilai-nilai dasar yang dibangun adalah berdasarkan simbol Sulapapa, merupakan falsafah hidup orang Bugis Makassar, di mana ada 4 unsur atau 4 dimensi dari organisasi ini, kemudian yaitu meliputi karakter, capability, creativity, dan collaboration. Selanjutnya rumusan isu, 3 isu yang kemudian akan dibahas pada pembahasan kali ini, yaitu yang pertama, belum optimalnya pemeriksaan plagiarisme tugas mahasiswa jurusan Bisnis dan Kewirausahaan. Kemudian yang kedua, belum optimalnya pengolahan jurnal ilmiah untuk layanan publikasi karya tulis ilmiah mahasiswa dan dosen. Kemudian yang ketiga, banyak tulisan dan tugas mahasiswa jurusan Bisnis dan Kewirausahaan yang belum mencantumkan referensi dengan baik. Nah, berdasarkan 3 isu ini kemudian dilakukan teknik APKL, di mana ketiga-tiga isu ini kemudian memenuhi syarat, dan selanjutnya dilakukan yang namanya analisis isu USG. Nah, berdasarkan teknik analisis USG, maka isu yang menjadi peringkat pertama adalah belum optimalnya pengolahan jurnal ilmiah Ijober untuk layanan publikasi karya tulis mahasiswa dan dosen dan jurusan Bisnis dan Kewirausahaan. Sedangkan untuk analisis fishbone-nya, di mana diperoleh beberapa penyebab isu yang terkait belum optimalnya pengolahan jurnal ilmiah Ijober untuk layanan publikasi karya tulis mahasiswa dan dosen. Di mana gagasan penyelesaian isunya yang pertama adalah mengoptimalkan pengolahan jurnal ilmiah Ijober pada jurusan Bisnis dan Kewirausahaan. Nah, pada gagasan isu ini termuat beberapa kegiatan, terdapat 6 kegiatan. Nah, kegiatan pertama adalah melakukan konsultasi dengan Chief Editor Jurnal Ilmiah Ijober yang dilaksanakan tanggal 20 sampai 20 dan 25 Oktober 2022 dengan 3 rangkaian kegiatan. Kemudian mengumpulkan referensi panduan penggunaan jurnal ilmiah Ijober dari tanggal 26 Oktober sampai dengan 2 November dengan 3 rangkaian kegiatan. Kemudian yang ketiga adalah menambahkan beberapa fitur yang dibutuhkan oleh jurnal ilmiah Ijober pada tanggal 3 sampai 10 November 2022 dengan 6 rangkaian kegiatan. Kemudian selanjutnya melakukan perbaikan pada elemen people, policies, dan submission pada jurnal ilmiah Ijober pada tanggal 11 sampai 15 November 2022 dengan 3 rangkaian kegiatan. Kemudian selanjutnya kegiatan kelima, membuat panduan penggunaan jurnal ilmiah Ijober dari tanggal 16 sampai 22 September 2022 dengan 4 rangkaian kegiatan. Dan kegiatan yang terakhir adalah melakukan open submission atau call for paper untuk edisi pertama Ijober tanggal 23 sampai dengan 30 September 2022, 30 November 2022 dengan 3 rangkaian kegiatan. Selanjutnya, apa dampak pemecahan isu ini? Nah, terdapat 4 identifikasi dampak pemecahan isu atau gagasan kreatif. Yang pertama adalah adanya kolaborasi pada saat konsultasi dengan Chief Editor jurnal ilmiah yang membahas tentang konsep rancangan pengembangan fitur. Kemudian yang kedua, menambahkan beberapa fitur dan melengkapi elemen yang dibutuhkan oleh jurnal ilmiah Ijober agar memenuhi standar pengajuan akreditasi. Kemudian yang ketiga, mengumpulkan referensi panduan penggunaan jurnal ilmiah dan membuat panduan standar penggunaan jurnal Ijober. Dan yang terakhir, membuat flyer promosi melakukan open submission. Ini jadwal kegiatannya dimulai dari tanggal 20 Oktober sampai 30 November 2022. Kemudian identifikasi kendala dan rencana antisipasi ada 4. Yang pertama, potensi kendalanya adalah padatnya jadwal mentor dan chief editor yang bertepatan dengan jadwal perkuliahan. Kemudian waktu yang digunakan untuk kajian sumber rujukan itu sangat terbatas. Kemudian yang ketiga, waktu pengerjaan dalam penambahan fitur melengkapi elemen jurnal Ijober sangat terbatas. Dan yang terakhir, waktu yang terbatas dalam pembuatan laporan aktualisasi. Kemudian yang terakhir, penutup, adapun isu yang diangkat adalah optimalisasi pengolahan jurnal ilmiah Ijober untuk layanan publikasi mahasiswa dan dosen. Gagasan pembicaraan isunya ada 6.
Kemudian rancangan aktualisasi ini disusun sebagai salah satu tahap pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil untuk menerapkan nilai dasar ASN berakhlak serta mengetahui peran ASN dalam menjaga keutuhan NKRI. Harapannya rancangan kegiatan ini disusun dapat membantu pemecahan isu yang terjadi di kerja saya. Berikut daftar pustaka referensi penulisan rancangan ini dan cukup rancangan atau pemaparan rencana aktualisasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.